rekan-rekan, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Robotik Nusantara. Pada minggu kali ini, kita akan melanjutkan kuliah kita masih di perkuliahan mikroprosesor dengan topik bahasan minggu kali ini yaitu PPI 8255 atau Programmable Peripheral Interface. Mari kita simak video berikut ini. Tujuan dari perkuliahan ini antara lain yaitu mahasiswa akan dapat mendefinisikan PPI 8255. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep dari PPI 8255. Lalu di sini mahasiswa dapat mengimplementasikan PPI 8255 dalam sebuah rangkaian. Nah, apa sih sebetulnya PPI 8255 itu? Dalam literatur bahasa Inggris, teknik ya untuk menghubungkan antara mikroprosesor dengan piranti atau perangkat elektronika analog di luar mikroprosesor itu disebut dengan interface atau diterjemahkan dengan menjadi antarmuka. Nah, pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa pada sebuah minimum sistem atau sistem minimum setidaknya harus ada mikroprosesor, memori ROM, dan memori RAM. Nah, masalah ini akan timbul jika misalnya diinginkan agar mikroprosesor ini mampu digunakan mengendalikan peralatan, misalnya lampu, atau misalnya mikroprosesor harus membaca kondisi saklar apabila terbuka atau tertutup, atau misalnya mikroprosesor harus membaca kode biner dari perangkat sensor jarak, sensor suhu, dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya agar mikroprosesor itu dapat dihubungkan dengan perangkat-perangkat lain yang sifatnya analog? Pada dasarnya, sistem ini sifatnya adalah digital, mikroprosesor ini digital, dan dia harus berinteraksi dengan dunia analog. Dunia manusia ini adalah dunia analog. Nah, selain dari alasan di atas, mulai bab 3 sampai bab 5 yang sudah kita bahas di 2 minggu sebelumnya, di pertemuan ketiga ya, dan kelima, ya, telah dibahas bahwa mikrokontroller 8035 itu dia memiliki 4 port. Ya, pada akhirnya hanya menyisakan 2 port aktif setelah port 0 dan port 2 terpakai. Terus bagaimana jika ternyata satu port yang tersisa ini masih belum cukup untuk aplikasi real? Nah, solusi yang masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menambahkan chip peripheral interface untuk keperluan input-output data. Ya. Jadi peripheral interface ini atau IC 8255 ini adalah sebuah antarmuka yang dapat menggerakkan piranti atau peralatan atau peripheral berbentuk integrated circuit, berbentuk IC, yang dapat diprogram dan bekerja pada mikroprosesor Intel dan kompatibelnya, yang kompatibel. Di dalam 8255 ini dia menyediakan 3 buah port, yaitu I/O yang masing-masing berisi 8 bit dan masing-masing portnya saling berdiri sendiri. IC ini, 8255 ini, atau PPI ini, itu adalah peralatan yang berkenaan dengan operasi data paralel, input maupun output. Jadi paralel I/O, atau disingkat dengan PIO. Ya. Fungsi dari tiga buah port I/O yang ada ini adalah sebagai berikut. Ini disediakan sebuah layout dan gambar fisik dari PPI 8255. Jadi ada port A, ya, ini port A. Di sini ada port A, saya akan mengaktifkan dulu pensilnya. Ya. Ini ada port A, PA3, PA2, PA1, PA0, ya, port A. Port A ini berada pada, ya, jadi terdiri dari bagian input 8 bit dan output 8 bit.
ini ada di pin 1 dan 4, kemudian ada di pin 40 dan 37. Kemudian ada port C ini ada di pin 10 sampai pin 20. Ya, sini. Ini port C. Sedangkan untuk port B ini ada 8 bit juga. Oh maaf, ini untuk port C-nya itu ada di pin 10 sampai pin 17 ya, pin 17. Sedangkan port B itu ada di 18, 19, 20 dan 21 sampai ke 25. Itu port C. Nah, kemudian di sini bagian input disediakan untuk menahan data, latching data ya. Bagian output disediakan untuk menahan latch atau latch dan buffer data. Yang berarti output data itu langsung menjalankan rangkaian TTL. Ya. Kemudian ada proses write atau menulis, itu adalah mengirim data ke bagian output. Nah, write ini pin 36. Nah, kemudian ada port B, port C ya, itu terdiri dari sebuah bagian I/O yang terdiri dari 8 bit dan sebuah input buffer data 8 bit. Nah, ini data 8 bit ya. 8 bit. 8 bit data. Ada 8 pin. Nah, dan di dalam PPI ini itu ada beberapa mode yang nanti akan kita bahas ya. Mode yang akan digunakan di dalam PPI. Nah, kalau kita lihat dalam seleksi port pada tabel ini ya, pin untuk address bus itu terdapat pada pin nomor 9. Ya, pin nomor 9 ya, kita lihat di sini pin nomor 9. Pin 9. Nah, ini address. Jadi address bus itu hanya ada 2 kalau di dalam PPI. A1 dan A0. Address bus pada PPI ini memang cuma 2 bit ya, karena digunakan untuk mengakses port atau register yang dimiliki oleh PPI 8255, yaitu port 3, yaitu 3 port dan 1 register. Nah, fungsi address bus A0 dan A1 ini itu adalah untuk menunjuk ya, atau sebagai flag ya, tanda penanda register pada PPI yang diakses oleh mikroprosesor. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, selanjutnya di tabel seleksi port pada PPI ini, itu addressnya A1, A0 ya. Port aktif ya, port A itu akan aktif. Ini pada kolom ini ya. Ini akan aktif apabila address A1, A0-nya ini bernilai 00. Dan port B ini akan aktif apabila A1 ini 0 dan A0 ini 1. Lalu port aktif, port C itu akan aktif, ya, port C ini akan aktif, dia A1 itu 1 dan A0-nya itu adalah 0. Nah, sedangkan di sini ada pin control word atau register ya, itu akan aktif jika A1 dan A0-nya itu bernilai 0. Ya kan? Jadi seperti itu. Ini fitur yang dimiliki oleh PPI. Nah, di sini ada tabel operasi pada PPI 8255. Nah, beberapa fitur yang diunggulkan di dalam PPI ini, diantaranya yaitu dia tersedia 4 port, yang masing-masing port itu dengan lebar 8 bit, ya, 8 bit ya, setiap portnya. Jadi ada 3 port A, B, C, yang masing-masing dia memiliki 8 bit.
kakinya ada 8 setiap portnya. Ya. Data bus, ya kalau kita lihat di sini, ya arah datanya, kalau A1 nilai register A-nya A1 itu di set 0, A00, kemudian RD read write CS-nya itu 010. Nah, arah datanya ini adalah port A, ya. Ini untuk port A itu data bus. Ya. Kategorinya operasi pembacaan data, ya, read kategori untuk settingan seperti ini, ya, tabel setting seperti ini. Tabel setting semacam ini. Ya. Port A data bus, port B data bus, port C data bus. Nah, ini settingannya. Kalau A100, 01, 10, nah ini untuk data bus. Nah, kalau dia settingannya arah datanya dari data bus ke port, ya, operasi tabel operasinya itu kalau dia arah datanya dari data bus ke port, maka settingan logika ininya nilainya adalah A100, RD1 00, maka data bus port ke A. Nah, ini berarti untuk bagian bawah ini, settingan bagian bawah ini adalah kategorinya adalah operasi penulisan data, model write. Kalau yang atas, konfigurasi atas ini, tabel operasinya, arah datanya dari port A PPI ke data bus mikroprosesor. Ya, di sini berarti prosesnya membaca, read, ya, read. Nah, di sini ada kategori disable function apabila ini tidak dikategorikan nilainya. Ya, CS-nya itu bernilai 1, diberi logika 1. Nah, jadi seperti itu model pembahasan dari PPI ini. Nah, saya lanjutkan bahwa tadi ada beberapa fitur yang diunggulkan di dalam PPI. Yang pertama yaitu tersedia 4 port, ya, yang masing-masing ada port itu adalah 8 bit. Kemudian dia langsung kompatibel dengan level TTL 5 volt, ya kan. Kemudian PPI ini kompatibel dengan semua mikroprosesor produk Intel. Ya. Lalu ada pengkabelan yang sederhana sehingga cocok juga untuk di drive secara standalone, ya, menggunakan desktop. Artinya di sini tidak perlu lagi dihubungkan dengan mikroprosesor, tetapi cukup dengan menggunakan desktop ataupun desktop yang memiliki port paralel, ya. Kalau yang di sini ini pemahaman sederhana dari PPI, ya. Nih, pengkabelannya bisa yang sederhana, ya. Pengkabelannya bisa langsung dihubungkan dengan desktop, port desktop. Tuh. Nah, di sini ada diagram blok PPI, diagram blok PPI 8255. Blok diagram itu terdiri dari grup kontrol, grup A itu kontrol, kemudian grup A port A, grup A port C, grup B port C, nah, terdiri dari itu. Ini port A itu I/O, port C I/O, port C C0 sampai C3 itu juga I/O, ya. Jadi di dalam port C ini ada dibagi dua grup. Pertama grup A, ya. Grup A berarti ada bagian upper. Di sini upper itu ada 4 bit. Dan grup B port C untuk grup B itu lower, ya, juga 4 bit. Ya. Kemudian di sini juga ada untuk yang grup B, ya, port B itu besarnya adalah 8 bit. 8 bit semua. Untuk yang grup B memang dibagi menjadi 4, ya, ada upper dan lower. Nah, di sini ada bagian read write A1, A0, reset. Nah, ini logika ini yang nanti tergantung dari mode yang akan digunakan oleh PPI. Harus tersetting. Apakah itu read? Berarti kalau read berarti modenya RD-nya 1, write-nya 0. Begitu juga sebaliknya seperti yang
tabel yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini fitur-fitur unggulan yang sudah tadi dijelaskan ya. Ada 4 port, masing-masing port dengan lebar 8 bit, kompatibel dengan level TTL, kompatibel dengan semua mikroprosesor produk Intel, lalu pengkabelan yang sederhana sehingga cocok untuk mendrive, untuk di-drive secara standalone, berdiri sendiri ya. Standalone itu menggunakan desktop. Jadi secara langsung dengan port paralel yang ada di desktop kita. Nah, PPI ini dia mempunyai 3 mode kerja. Ada mode 0, mode 1, dan mode 2. Nah, di dalam mode 0, ya, di dalam mode 0, mode 0 ini adalah mode yang paling sederhana. Ya, kalau kita lihat di sini ada address bus, control bus, data bus, ya. Ada 8255. Ini mode 1, ini mode 0, mode 1, mode 2. Lah, mode 0 itu bagaimana sih sebetulnya? Mode 0 ini adalah mode yang paling sederhana, di mana semua port itu dapat diprogram sebagai input output. Itu mode 0. Jadi port A, port B, port C itu bisa kalau kita menggunakan mode 0 bisa diprogram sebagai input output. Nah, pada mode ini tidak ada bit yang dapat dikontrol secara individual. Semua port dapat digunakan sebagai jalur I/O biasa. Dapat digunakan sebagai jalur I/O biasa tanpa adanya sinyal handshaking khusus. Jadi tidak perlu adanya suatu sinyal pemicu gitu ya. Tidak perlu adanya suatu sinyal pemicu untuk mengaktifkan I/O ini. Nah, karakter I/O ini pada mode 0 ini adalah yang pertama adalah data output bersifat latch, ya, menahan ya. Sedangkan input tidak di latch. Kemudian data pada port input itu akan hanya disimpan sementara. Lalu fitur interupsi pada setiap port tidak akan aktif. Lalu dengan 3 port yang ada itu dapat dibuat 16 macam kombinasi. Itu untuk yang mode 0. Nah, sedangkan untuk yang mode 1, pada mode 1 ini, port A dan B itu dipakai sebagai jalur transfer data, sedangkan port C itu untuk menghasilkan atau menerima sinyal handshake yang berhubungan dengan port A dan B. Nah, jadi sinyal handshake ini atau sinyal jabat tangan ini itu disediakan oleh bit-bit pada port C. Nah, karakternya bagaimana? Karakteristik I/O pada mode 1 ini yang pertama adalah 2 kelompok sinyal kontrol dengan handshake. Kemudian tiap kelompok terdiri dari 1 port data 8 bit, yaitu port A dan B, dan 1 buah port itu dikontrol atau data 4 bit. Nah, port data 8 bit itu dapat digunakan sebagai input atau output. Keduanya dapat di-latch atau ditahan. Kemudian ada 4 port lainnya, 4 bit, itu dipakai untuk port control ya, dari data 8 bit. Nah, 1 bit lagi dipakai untuk port data input. Situ. Ini untuk yang mode 1. Nah, sedangkan untuk yang mode 2, pada mode 2 ini, setiap data port itu membutuhkan 5 sinyal kontrol sehingga hanya kontrol grup A yang terdapat pada mode ini. Nah, fungsinya mirip dengan mode 1. Hanya arah datanya saja bidireksial atau 2 arah. Ya. Nah, karakter I/O-nya pada mode ini yang pertama yaitu digunakan hanya dalam grup A, ya, sebuah port 8 bit bidirection dan 5 bit port kontrol port C, ya. Kemudian data input dan output akan di-latch. Nah, tuh. Ini mode 2. Nah, gambar dari model-modenya ada di sini, mempunyai 3 mode ya.
Kontrol I/O mode 1, kontrol mode 2 I/O kontrol port C-nya. Jadi seperti ini model kontrolnya. Jadi control word ya, control wordnya ini datanya ya, data D0 sampai D7 ini sebagai control word D0. Nah, grup B port C lower berarti kalau dia menginginkan port C mengaktifkan lower ya, ada input yang dijadikan sebagai input, maka port C lower-nya harus diset menjadi logika 1. Kalau port C-nya itu sebagai port C lower-nya itu sebagai output, maka portnya ini akan diset menjadi 0. Ini yang grup B ya. Jadi grup B itu control word-nya ada di pin D0, pin D1 dan pin D2. Ini untuk control word-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian port B itu kalau dia sebagai input, maka dia harus diset menjadi 1. Kalau port B-nya itu sebagai output, maka diset menjadi 0. Nah, mode selection-nya itu ada 2 mode di sini. Ya. Untuk grup B itu ada 2 mode 0 dan mode 1 saja. Nah, kalau dia menginginkan mode 0, ya kita pada D2-nya, ini dia harus diset 0. Ya. Kalau dia inginkan mode 1, maka di control word pada pin D2 ya, itu harus diset menjadi 1. Dan ini mode seperti ini hanya dapat digunakan melalui program ya, melalui program. Sebagai contoh misalkan ini control word bagian PPI, saya tunjukkan kembali pada gambar ini ya. Jadi pada pin 34 sampai dengan 27 sampai pin 34 yaitu D0 sampai D7 ya. D0 D2 sampai D2 ini ya D2 ini itu difungsikan sebagai grup B ya tadi ya, untuk mengatur men-setting pada bagian grup B. Ya, itu didasari pada control word ini. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, di sini. Kemudian kalau grup A itu dipengaruhi oleh akan dikontrol control wordnya itu dipengaruhi oleh pin atau ya pin bit D3 control word, D4, D5. D5 atau bisa juga di sini dengan D6. Jadi ada 4 bit yang akan mempengaruhi kondisi grup A. Ya, grup A. Nah, pada grup A ini, kalau kita ingin mengaktifkan port C upper, ya, kalau port C lower tadi kan pada bagian grup B. Kalau ingin mengaktifkan port C upper itu, maka kondisi pada D3-nya, D3 ini harus kalau sebagai input maka diberi nilai 1. Kalau output di sini kita setting 0. Pada control word pin D3. Sedangkan untuk port A, kalau dia ingin dijadikan sebagai input, maka pada D4-nya itu harus bernilai 1 dan kalau dia sebagai output, maka D0-nya sebagai bernilai 0. Nah, di sini ada dua pin, 2 digit ya, 2 digit pada pin D5 dan D6 itu yang akan men-setting pada bagian mode selection. Kalau 00 itu mode 0, kalau 01 dia modenya ini 1, kalau 1X itu tidak terdefinisi di sini, berarti itu modenya adalah 2. Nah, barulah pada bit D7 itu mode set flag. Nah, ini untuk mengaktifkan grup ini, setelah kita setting masing-masing control word ini, kita perlu mengaktifkan pada digit ini, bit ini, pin ini ya, dengan nilai 1. Nah, kalaupun di sini semua sudah tersetting,
sudah tersetting, tetapi di sini masih 0, maka pada grup-grup ini itu tidak akan berfungsi. Yang jelas ini harus aktif menjadi D7-nya menjadi 1. Nilainya 1. Nah, seperti itu untuk mengaktifkan PPI. Dan ini bisa dilakukan hanya menggunakan program. Nah. Nah, ini contoh dari PPI. Ya. Sebagai contoh, misalnya diinginkan fungsi port PPI dengan perincian sebagai berikut. Port A, ya, port A ini sebagai output, kemudian port B itu sebagai input, kemudian saya ingin membuat port C-nya itu sebagai output, ya. Dan mode yang saya pakai adalah mode operasi 0, mode 0. Nah, bagaimana solusinya? Maka di sini data yang harus dikirimkan ke control word adalah 82 heksa. Ya, 82 heksa. Nah, ini dari mana? Ya, kita lihat dari data tadi ya, 82 heksa ini itu diperoleh ya, 82 heksa ini ya, ini ya. Itu diperoleh dari konversi nilai ini ya, 1000010. Jadi ada berapa ini? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, itu sama dengan 82 heksa datanya. Nah, itu harus di-set ke sini. Nah, supaya data ini 82 heksa, maka flag-nya yang pertama, ini pada control word-nya tadi ya, control word-nya, ini nilai D7, ini nilai D6, ini D5, kemudian ini D4, ya, ini kemudian D3, lalu di sini ada D2, ini D1, ini D0. Ya. Ini port C-nya adalah di setting 0, berarti yang aktif pada port C lower. Ya, C lower. Port B sebagai, kalau melihat dari soalnya, port C adalah output. Kalau output, dilihat di sini port C-nya, ya, port C lower output, berarti dia nilainya adalah 0. Di sini ya. 0 ini ya. Nah, di sini 0. Nah, ini soalnya, mode operasinya 0. Nah, mode operasi 0 berarti yang harus diaktifkan apa? Mode operasi 0 berarti yang harus diaktifkan di sini adalah D2-nya itu adalah 0, ya kan? D2-nya adalah 0. Nah, ini D2-nya 0. Nah, ini tidak berpengaruh untuk yang selanjutnya. Yang berpengaruh adalah ini. Ya. Ini dan pada port A ini. Nah, karena kita menginginkan port A itu 0, ya, sesuai dengan konfigurasinya di sini berdasarkan control word ya, berdasarkan control word di sini. Kalau port A-nya 0, port A-nya itu output berarti ya, berarti nilainya 0. Port B input berarti 1. Ya. Port C adalah output berarti dia pada grup B di mana port C-nya adalah lower. Karena output maka di sini 0. Nah, seperti itu. Nah, dari data ini 100000010 itu akan menghasilkan 82 heksa. Nah, ini sebetulnya konfigurasi dari nilai ini, data ini. Yang dikonversi menjadi heksa. Silahkan kalau ingin membuktikan, Anda bisa menggunakan kalkulator. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi. Jika semua port diinginkan sebagai input, artinya di sini port A, B, C itu sebagai input. Dan mode operasi yang saya gunakan adalah 0. Nah, berarti control word yang mana yang harus disetting? Nah, ini control word-nya tadi D7, ya. Ini ada D6, ini D5,
kemudian ini D4, ada D3, kemudian ini ada D2, lalu di sini ada D1, ini ada D0. Nah, kalau port A input berarti port A-nya harus pada D4 harus 1. Ya. Control word pada D4 harus 1. Kemudian port B-nya adalah input, berarti port B ya di sini yang dipengaruhi oleh control word-nya, di situ ada port B berarti harus 1. Lalu di sini ada C input, port C lower ya, itu harus nilai 1. Modenya adalah 0. Di mana port C-nya itu input semua ya, berarti ini port C upper lower-nya input berarti dia nilainya 1. Port C lower 1 juga. Modenya, mode operasinya 0. Berarti di sini di 6 D5 juga 0 0. Flag-nya harus dibuat 1 supaya semuanya ini aktif. Nah, maka dari sini data kontrol datanya akan diperoleh sebesar 9B hexa. 9B hexa. Nah, 9B hexa ini diperoleh dari nilai ya 1 0 0 1 1 0 1 1. Seperti itu. Nah, ini cara mengaktifkan port input atau output melalui control word. Ya, itu dipengaruhi input output dari suatu port itu dipengaruhi oleh control word tadi. Nah, di sini ada prosedur umum pemrograman PPI 8255. Nah, prosedur untuk menggunakan PPI 8255 ini sebagai piranti antarmuka itu adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu membuat rencana fungsi port. Ya, sebelum Anda memprogram, sebelum Anda akan memprogram nih, misalkan ya, Anda akan memprogram, berarti Anda yang pertama kali harusnya adalah membuat rencana fungsi port, apakah sebagai input atau output. Tadi seperti soal yang sebelumnya tadi ya. Kemudian memilih mode operasi dari PPI sesuai kebutuhan. Pada umumnya PPI itu lebih sering digunakan pada mode operasi 0. Lalu yang C di situ memasukkan bit-bit fungsi ya, dan mode pada tabel inisialisasi. Ya, pengaruhnya tabelnya seperti tabel control word tadi. Ya, mengirimkan data inisialisasi ke register control word. Kemudian yang E adalah mengirimkan data ke port output atau membaca data dari port input. Nah, di dalam mengimplementasikan dari prosedur ini, itu tentunya harus menguasai dan paham tentang bahasa program yang digunakan. Karena memang settingan control word nilai 1010 dan data 9B hexa seperti tadi ya, itu kita harus menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan sesuai dengan mikroprosesor pada sebuah sistem minimum. Dan umumnya di sini dia menggunakan bahasa assembly. Meskipun saat ini sudah banyak pemrograman dengan menggunakan bahasa C atau bahasa lain untuk memprogram microcontroller. Jadi tidak perlu lagi menerjemahkan secara manual. Nah, di sini disediakan sebuah simulasi program port PPI. Di sini ada rangkaian ya. Untuk dapat menggunakan PPI ini secara efektif itu sebenarnya akan lebih mudah menggunakan pemrograman gitu ya. Tetapi karena kita ini belum membahas tentang pemrograman ya, dan bahasa nanti setelah ini kita akan belajar bahasa assembly, maka alternatif yang bisa diujikan di sini ya, yaitu dengan menggambarkan simulasi secara hardware. Nah, ini rangkaian sebuah pemrograman PPI sebagai output tanpa menggunakan program supaya Anda lebih memahami di sini. Ya. Nah, jadi pada gambar ini, pada gambar rangkaian simulasi ini, silahkan Anda bisa mencobanya menggunakan Proteus ya.
pada push button RD ya, pada push button RD ataupun RW ya, ini akan masing-masing untuk memberikan pulsa low apabila ingin mengaktifkan mode read atau write. Nah, saklar CE itu berfungsi untuk memberikan logika low ke pin CE. Nah, ini ada sini ya, ada saklar WR dan RD. Ini fungsinya untuk untuk memberikan pulsa low apabila ingin mengaktifkan mode read atau write. Karena di sini terhubung dengan grounding ya, dengan ground. Maka ketika ini dipencet WR atau RD, ini dipencet, nanti simulasinya seolah-olah pin ini, pin WR ya, di sini pin WR dan RD ini kalau kita pencet itu nanti akan menjadi low atau bernilai 0. Nah, ini simulasi sederhana tanpa menggunakan program. Nah, lalu di situ ada saklar CE ya. Saklar CE. Ini saklar CE ini. Nah, ini CE. Nah, di sini ada saklar CE. Ya, saklar CE ini itu berfungsi untuk memberikan logika low ke pin CE. Nah, logika low ke pin CE. Nah, CE ini ya. Nah, logika low ke pin CS. Nah, dia juga terhubung dengan ground, atau kalau ini saklarnya ada dua ya. Saklarnya kalau ke atas itu terhubung positif, 1 berlogika 1, kalau ke bawah itu logikanya 0. Nah, jadi pada rangkaian ini PPI pada port A itu difungsikan sebagai output untuk menyalakan LED. Ya. Port A ini sebagai output, sini sebagai output untuk menyalakan LED ini. Ya. Ini rangkaian LED. Nah, jadi sesuai dengan prosedur untuk memprograman PPI, maka urutan inisialisasi ya dan pengiriman data ke port A itu dapat dilihat di sini ya. Dapat dilihat pada diagram waktu pengoperasian ya di sini. Jadi T1 yang mana ini? T1 ini ya. T1 ini adalah periode di mana tahap inisialisasi dilakukan. Ini proses inisialisasi itu ada di waktu ke-1, time 1 ya, T1. Nah, tanpa mempedulikan kondisi PPI 8255 sebelum dilakukan inisialisasi, entah itu kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi setiap PPI pada saat ingin digunakan itu harus diinisialisasi terlebih dahulu. Nah, inisialisasi ini dilakukan dengan cara mengirimkan data inisialisasi ke control word. Nah, misalnya ke semua port tadi itu difungsikan sebagai pada rangkaian tadi ya, pada rangkaian ini semua port ingin difungsikan sebagai output. Nah, maka data inisialisasinya itu adalah 80 heksa, ya kan? Data inisialisasinya itu 1 0 0 0 0 0 0 dan seterusnya 0 gitu ya. Nah, jadi data ini yang akan dikirimkan ke control word. Ya. Nah, control word ini ya. Ini. Jadi data ini harusnya pada D7. Nah, ini saklar ini. Pengirimnya adalah saklar. Berarti D7-nya ini adalah 1 ya. Ini yang terkoneksi dengan D7 sini. Ini bernilai 1. Nah, saklar yang ini maka kalau difungsikan sebagai output ya kan, semua port ya sebagai output, berarti di sini pada saklar ini yang terkoneksi ke D6 sampai D0 itu dikebawahkan, di groundingkan ya, di nolkan gitu. Dibuat 0 semua.
Itu kalau misalkan di sini dalam pengoperasiannya portnya semua ingin dijadikan sebagai output. Jadi datanya di sini yang terkirim, data yang dikirim ke control word tadi itu ada sebesar 80 heksa. Jadi tahapan inisialisasinya kalau kita lihat di sini, ya, tahap pertama, step pertama, akses ke control word terlebih dahulu. Ya, dilakukan dengan men-setting melalui pin A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0. Nah, A0 ya, akses ke control word berarti di sini A0 dan A1 itu bergantung pada ini. Pada saklar ini, logika saklar ya. Logika saklar. Jadi pin ini dibuat nilai 1. Nah, proses inisialisasinya. Ini di nilai 1, ini juga bernilai 1. Nah, kemudian step kedua setelah ini registernya ini ya, A0, A1 itu dibuat nilai 1. Setelah pinnya itu siap, ya, maka data yang akan dikirimkan harus disediakan pada jalur data bus. Nah, lalu kemudian diikuti dengan pemberian pulsa low pada sesaat pada pin WR. Nah, pada pin ini, ya, pada pin WR ini diberikan nilai low sesaat, berarti WR berarti di sini ya, low sesaat berarti dia di tombol ini akan dipencet. Tombol ini akan dipencet sesaat. Nah, push button gitu ya. Dipencet sesaat. Seperti itu. Maka prosesnya nanti WR ini, nah ini kan, dia akan proses inisialisasinya ketika diberi data sesaat, maka WR ini akan low. Nah, ini, ke bawah low. Ini proses inisialisasinya dari T1 pada batasan garis ini. Nah, A0, A1 diberi logika 1, WR diberi nilai sesaat. Nah, tombol sekali. Gitu ya. Jadi proses inisialisasi di dalam PPI ini hanya perlu dilakukan sekali saja. Tetapi kadang programmer itu sering mengulang sampai beberapa kali. Hal ini untuk apa sih sebetulnya? Untuk meyakinkan ya bahwa inisialisasi itu telah dilakukan dengan benar. Nah, setelah proses inisialisasi, apa yang perlu dilakukan di sini? Yaitu proses selanjutnya ya pada T2. Ya, proses pada T2 ini setelah proses inisialisasi itu dilakukan, ya step pertama yaitu akses ke port A. Akses ke port A. Karena yang port A tadi yang kita inginkan ya, akses ke port A di sini. Pada rangkaian ini, akses ke port A. Nah, dilakukan dengan men-setting melalui pin A0 menjadi 0 dan A1 menjadi 0. Gitu ya. Nah, di sini akses ke port A berarti di sini seharusnya 0 ini. Ya, men-setting A0 menjadi 0, ini A1 menjadi 0. Nah, ini step selanjutnya. Setelah inisialisasi, kemudian di sini ada step selanjutnya, akses ke port A. Di mana port A, A0, dan A1 itu harus dibuat 0. Nah, step kedua, setelah setting pin siap, maka data yang berarti kalau A0 dan A1 itu sudah dilogikakan 0, berarti pinnya itu sudah siap ya, pinnya itu sudah siap dipakai. Maka data yang akan dikirimkan itu harus disediakan pada jalur data bus. Ya. Kemudian step ketiga yaitu pemberian pulsa low sesaat pada pin WR. Nah, di sini. Nah, di sini RD-nya tetap kondisinya 1. Kemudian write ya. Nah, di sini ada diberikan low sesaat. Nah, ini nilainya 0, low sesaat, bernilai 0. Ya kan? Nah, kemudian di tahapan keempat, ya, sesaat setelah pulsa low, pada pin WR ini,
setelah pin WR ini diberi pulsa low, ya, maka data akan ditampilkan pada port A. Nah, data yang tampil di semua port PPI itu bersifat latch, yaitu sifat latch itu adalah latches itu data akan tetap bertahan. Jadi data yang dikirim tadi ke port tadi dia akan tetap bertahan apa adanya sampai ada data baru yang dikirimkan. Kalau datanya untuk menghidupkan LED, berarti ya dia akan tetap hidup LED itu. Ya, LED itu akan tetap hidup di sini. Kalau datanya untuk logika untuk menghidupkan LED pada D6, maka D6 ini tetap akan hidup sampai ada data baru yang dikirimkan. Ya, misalkan di sini data baru diubah, di sini nilainya saklar ini diubah, maka di sini juga akan berubah saklar data yang ditampilkan di outputnya. Nah, itu kalau sebagai PPI sebagai output. Nah, sekarang bagaimana kalau simulasi program port PPI ini sebagai input? Ya. Nah, jadi memfungsikan PPI 8255 baik sebagai output ataupun input tetap harus melewati tahapan inisialisasi. Perbedaannya adalah apa di sini? Perbedaannya adalah arah aliran datanya. Ya. Jadi arah aliran datanya. Jika pada port PPI itu difungsikan sebagai output, maka arah aliran data itu dari data bus, ya, dari data bus menuju port. Sedangkan jika port PPI itu difungsikan sebagai input, maka arah aliran datanya itu dari port menuju ke data bus. Nah, jadi data yang tampil pada data bus inilah yang dapat dibaca oleh mikroprosesor untuk kemudian dilakukan proses lanjutan. Nah, untuk memahami fungsi port PPI ini sebagai input itu akan lebih jelas jika menggunakan pemrograman sebetulnya ya. Karena fungsi input-output ini dapat langsung dibuat dalam satu program dan hasilnya dapat langsung diobservasi. Nah, sama halnya dengan PPI sebagai output tadi, seandainya dibuat simulasi tanpa program, itu juga bisa. Ya, juga bisa. Ya, rangkaiannya adalah seperti ini. Ya, ini rangkaian simulasi pemrograman port PPI untuk memfungsikan port A. Ya, ini masih sama yang difungsikan. Untuk port A-nya, untuk port A ini itu sebagai input, bukan output. Ya, makanya di sini ada tabel ini ya. Nah, ada port input di situ. Nah, data input yang masuk ke port A ini dihasilkan dari rangkaian deep switch. Nah, deep switch itu adalah ini. Ya. Deep switch 3 itu simulasi untuk kita simulasikan sebagai inputnya, sebagai input. Dan resistor package RP3. Nah, ini resistor package. Resistor paketan gitu ya. RP3 diberi nama RP3. Nah, jadi berapapun data yang masuk pada port A itu akan ditampilkan pada jalur data bus setelah pin RD ini, pin RD di sini mendapatkan pulsa aktivasi. Nah, setelah pin RD di sini mendapatkan pulsa aktivasinya. Nah, kalau kita mengacu pada tabel sebelumnya, ya tabel ini, tabel berapa tadi? Tabel 6.2. Nah, ini mengacu pada tabel ini, pengoperasian PPI sebagai input itu berarti memerlukan aktivasi terhadap pin WR dan RD. Nah, memerlukan kalau dia sebagai input ya di sini terhadap
WR dan RD, maka dia memerlukan aktivasi terhadap pin WR dan RD. Nah, ya kan? Nah, itu. Jadi dari port A ke data bus. Nah, ini acuannya adalah tabel di situ ya tadi ya. Nah, kita kembali ke gambar rangkaian sebagai input. Jadi pada proses inisialisasi ini untuk memfungsikan port sebagai input sama dengan proses inisialisasi untuk fungsi port output tadi. Jadi proses inisialisasinya sama dengan proses fungsi output. Jadi pada periode T1 ya, pada periode T1 ya, di sini itu pewaktuannya sama dengan pada output tadi ya. Yang berbeda adalah data inisialisasinya yang dikirimkan ke control word. Data control word. Misalkan semua port ya, semua port itu ingin difungsikan sebagai input. Nah, maka data inisialisasinya adalah yang berbeda di sini adalah 9B ya. Data inisialisasinya. Ini data inisialisasinya di sini. Nah, data inisialisasinya yang berbeda ada di sana. Nah, kalau di sini data inisialisasinya misalkan kalau dia menginginkan inisialisasi sebagai input semua, berarti data inisialisasi di sini harus dibuat satu nilainya ya di sini yang terkoneksi dengan D7 itu adalah pin sini switchnya, berarti di sini harus dibuat 1 0 0 berapa lagi 1 1 ya 1 1 di sini 1 1 0 0 1 itu. Jadi harus dibuat semacam ini untuk inisialisasi pertama kali pada T1. Nah, data inisialisasinya untuk input. Kalau data untuk output, nah ini data untuk output. Nah, jadi ini ada port di atas dan ini adalah nilai datanya. Nah, jadi setelah inisialisasi maka tahap berikutnya itu adalah pembacaan data dari port A, ya gitu kan. Nah, jadi tahap pembacaannya data itu ada step pertama yaitu akses ke port A. Akses ke port A terlebih dahulu dilakukan dengan men-setting melalui pin A0 itu dibuat menjadi 0 dan A1 dibuat menjadi 0. Nah, ini setelah tahap inisialisasi. Jadi proses inisialisasi di sini itu sama seperti pada proses output. Yang membedakan adalah pada port data ini. Nah, step pertama untuk alur datanya ya ini diberi nilai 1 ya, diberi nilai 1. Dan seterusnya. Nah, itu tadi tentang PPI. Nah, untuk selanjutnya mungkin Anda bisa mencoba tentang membuat sebuah rangkaian ya, contoh aplikasi sebagai tugas terakhir. Tugas selanjutnya ya, bukan tugas terakhir. Tugas selanjutnya adalah Anda membuat contoh aplikasi PPI ya. Contoh aplikasi PPI yang di dalamnya yaitu rangkaian kendali motor DC menggunakan PWM yang dapat dikendalikan dengan PPI. Baik, terima kasih. Silahkan mencoba. Tugasnya berada di modul yang sudah di-share dan silahkan dikerjakan. Untuk selanjutnya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.